Halo Rek, selamat datang di Rekomentar. Di video kali ini kita mau kasih kalian perbandingan antara pilihan mainstream sama pilihan anti mainstream buat kalian punya budget 3 juta buat beli HP baru. Tepatnya di 299 juta rupiah. Di sini kita pegang Realme Narzo sama Nokia 5.3. Alah, pasti menang Narzo lah kemana-mana. Eits, tunggu dulu. Yakin Nokia nggak bisa ngalahin dalam segi apapun? Kalau kalian penasaran, langsung aja, gue David dari Rekomentar. Ini perbandingan antara Realme Narzo dengan Nokia 5.3. Buat yang penasaran, kenapa kita bandingin dua HP ini? Jawaban simpelnya, karena harganya sama. Kita buletin jadi 3 juta aja dah. Jawaban rumitnya, karena kita mau bandingin perkembangan antara Realme, yang hitungannya anak baru tapi bisa langsung gaspol, dengan Nokia yang masa kejayaannya belasan tahun lalu, dan sekarang mau coba bangkit lagi. Yang keren, pas video ini dibuat, di salah satu e-commerce, Nokia 5.3 kejual 557 unit, sementara Realme Narzo cuma 93 unit. Walaupun di e-commerce sebelahnya kebanting jauh sih, 68 banding 5.500. Tapi nggak apa-apa, paling nggak ini nunjukin kalau Nokia masih ada peminatnya di Indonesia. Kesamaan keduanya, sama-sama simple. Cuma ada satu pilihan aja untuk yang masuk Indonesia. Nokia 5.3 dengan RAM 6GB dan memori 64GB. Realme Narzo dengan RAM 4GB, memori 128GB. Lebih penting RAM apa storage? Hayo. Gitu juga soal warnanya, yang cuma ada hitam aja di Nokia, sementara Narzo cuma ada hitam atau putih tok. Kebetulan dua-duanya yang kita pegang yang warna hitamnya. Simplicity ini kelihatan banget dari eksteriornya. Sama-sama pakai bodi plastik, dengan finishing Nokia 5.3 yang matte, sedangkan Narzo pakai yang glossy, yang hampir pure hitam doang, cuma ada siluet tipis aja kalau kena cahaya. Modul kamera Nokia dibikin bulat, yang masih tergolong jarang nih di HP zaman sekarang, dengan sensor sidik jari di bawahnya. Sementara Realme ya tetap Realme yang kurang kreatif lah kayaknya soal desain, dengan sensor fingerprint yang dipindah ke samping, nyatu sama tombol power biar lebih kekinian dan lapang aja di belakang. Bagian sisi-sisinya juga nggak ada yang spesial nih. Sama-sama ada satu speaker di bawah, port charger USB Type-C, masih ada headphone jack, serta tombol volume yang beda posisi aja. SIM tray-nya juga udah pakai triple slot, jadi bisa masukin 2 SIM card plus satu memori eksternal sekaligus. Bedanya paling di Nokia ada tombol Google Assistant dedicated, plus tombol power yang ngerangkap LED notifikasi. Sementara di Narzo, tombol powernya ngerangkap semua nih. Ada sensor fingerprint juga, sama bisa jadi tombol asisten juga. Pindah ke bagian depan, keduanya pakai panel IPS yang dilapis Gorilla Glass 3. Ukurannya cuma beda 0,05 inci. Bagian layar ini timpang banget, karena jadi salah satu kekuatan di HP yang satu, dan malah jadi poin minus di HP yang satunya lagi buat ukuran nyaris 3 juta. Coba tentuin nih ya, kalian pilih yang mana? Yang satu, kamera depan mode lobang, resolusi Full HD+, dan refresh rate sampai 90Hz. Cuma HP ini loh di Indonesia yang bisa kasih refresh rate 90Hz di harga di bawah 3 juta. Yang satunya lagi, kamera depan pola tetesan air, resolusi HD, dan refresh rate normal 60Hz aja. Kalau kalian masih belum bisa menentukan pilihan, selamat. Mungkin Anda salah satu di antara makhluk langka yang kalau ketemu orang ngelihat dari hatinya dulu. Tapi bener nggak hatinya alias dalamannya lebih bagus? Nggak juga sih. Nokia 5.3 yang layarnya nanggung buat ukuran 3 juta ini cuma didukung chipset Snapdragon 665. Chipset paling mainstream buat kelas tengah, yang tergolong cukup lah buat levelnya, tapi kebanting sama Narzo yang pakai MediaTek G90T yang tergolong kenceng banget buat harga segini. Hasil benchmarknya juga jauh kan? Gitu juga sih feeling pas pakainya di Narzo lebih kenceng. Contohnya, settingan PUBG yang bisa jauh lebih kenceng padahal belum paling optimal. Harusnya chipset ini bisa sampai smooth ekstrim. Kita tes cepet-cepetan, buka aplikasi juga lumayan kerasa bedanya. Tapi kan RAM-nya lebih gede di Nokia bang. Setuju dong kalau itu. RAM 6GB di Nokia lebih oke buat multitasking, jadi bisa buka banyak aplikasi sekaligus. Tapi kecuali kalian kerjanya bolak-balik berapa aplikasi sekaligus kayak edit foto atau video, harusnya sih bukan kendala berarti lah RAM 6 atau 4GB. Toh nggak bisa main PUBG sambil main Mobile Legends sekaligus kan? Walaupun gitu, tetap kita lebih senang yang lebih gede lah, lebih mantep. Dibanding RAM,
yang lebih kita unggulin dari Nokia dibanding Realme ini justru dari softwarenya. Nokia 5.3 join ke program Android One yang disupport langsung sama Google. Gampangnya, update OS sama security dijamin lah minimal sampai 2 tahun ke depan. Jadi hampir pasti Nokia 5.3 ini bakal bisa update ke Android 11 kalau udah rilis versi stable-nya. Bahkan Android 12 juga bakal diupdate kalau tetap sesuai jadwalnya. Kalau Realme, kita belum tahu sih bakal kayak gimana update OS resminya. Namanya juga merek baru kan. Tapi biasanya sih HP Android mah nggak panjang ya supportnya. Secara tiap berapa bulan juga keluar HP baru mulu. Buat kaum purist stok Android, harusnya seneng nih sama UI di Nokia 5.3 ini. Simple, enteng, dan bloatware-nya dikit banget. Selain aplikasi standar Google, cuma ada satu nih aplikasi yang nyempil, My Bluebird yang bukan kita yang download. Realme UI juga sebenarnya nggak kalah simple sih. Menurut kita jadi salah satu launcher bawaan yang paling mendekati stok Android di Indonesia. Warna dan ikonnya juga lebih intuitif, cuma banyak aplikasi tambahannya, bisa diperdebatkan sih soal ini, tapi kita kasih poin buat Nokia lah untuk OS ini. Fitur lain yang juga menang di Nokia itu adanya NFC. Belakangan makin penting nih NFC, buat cek sama top up uang elektronik. Selebihnya gak banyak lagi sih yang menurut kita lebih unggul Nokia 5.3 dibanding Narzo ini. Gitu juga soal dayanya. Kapasitas baterai Narzo sedikit lebih gede, 4300 banding 4000 mAh. Lumayan lah, bisa nambah setengah jam lebih kalau dari hasil tes kita. Charger di Narzo juga 2 kali lebih kebut dengan charger bawaan 20 watt, yang sebenarnya udah nge-fur tuh, padahal sanggup aja buat fast charging sampai 30 watt. Banding dengan Nokia 5.3 yang nggak support fast charging, jadi cuma pakai charger 10 watt aja. Jadi di Realme cuma butuh 1 jam buat hampir penuh, sementara Nokia perlu nunggu sampai 2 jam. Terakhir soal kameranya. Soal kamera ini menurut kita Nokia perlu riset lebih banyak lagi nih. Soalnya kualitasnya jelek banget dibanding pesaingnya di harga yang kurang lebih sama. Menurut kita, hasilnya lebih mirip kamera HP harga di bawah 2 juta. Mungkin nggak cuma masalah di AI-nya. Soalnya secara spesifikasi kamera juga beda jauh. 48 banding 13 megapiksel buat kamera utama, ultrawide-nya juga cuma 5 megapiksel. Padahal rata-rata yang pakai 8 megapiksel aja masih jelek hasilnya. Tambahan makro 2 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel juga buat ngendapin jumlah aja. Juga kamera selfie-nya yang lebih kecil, 16 banding 8 megapiksel. Kondisi terang aja menurut kita dynamic range-nya kurang banget, apalagi kalau pas gelap. Kalau Narzo ya udah lumayan proper lah, hasilnya buat harga 3 juta. Kira-kira kayak begini hasilnya. Kira-kira kayak begini hasilnya. Oke. Nah, ini untuk kamera depannya. Kita bandingin aja lah kira-kira kayak gimana ya. Ini kurang lebih kayak gini lah. Hasilnya ini sama-sama di 1080p. Kayaknya 30 fps deh. Nah, itu dia tadi Realme Narzo lawan Nokia 5.3. Ya, bisa disimpulin emang Narzo masih lebih unggul sih secara keseluruhan. Tapi bukan berarti Nokia tanpa perlawanan sama sekali. Elemen of surprise-nya itu di NFC yang tersedia di HP ini, dan juga OS-nya yang bersih banget, dan ini jadi nilai plus tersendiri menurut kita. Selebihnya kayak prosesor, kamera, sama layar, ya jelas Nokia masih harus hormat ke pesaingnya yang jauh lebih mudah ini secara brand. Jadi, kalau di antara dua pilihan ini aja, siapa sih yang kira-kira lebih recommended buat ngambil Nokia ini? Kita cuma kepikiran berapa jenis orang sih. Pertama, orang yang prioritas utamanya kalau beli HP itu nyari NFC. Kedua, fanboy Nokia atau jamaah pure Android. Dan ketiga, mungkin orang yang pengen nostalgia aja, atau pengen nyari yang beda di antara yang pasaran. Atau mungkin kondisi tertentu kayak lagi flash sale, bonusnya lagi banyak banget, atau harganya udah turun. Itu tadi menurut kita loh ya. Kalau menurut kalian gimana? Langsung aja komen-komen di bawah. Oke, segitu dulu deh review perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau udah bermanfaat kontennya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.